Analisis dan perancangan sistem informasi. Bab 1. Konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks di mana pengertian sistem itu digunakan. Di sini akan diberikan beberapa definisi sistem secara umum. Jadi kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian di sini contohnya sistem tata surya, sistem pencernaan, sistem transportasi umum, sistem otomotif, sistem komputer, sistem informasi. Jadi sekumpulan dari objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi, dan hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Dengan demikian, secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. Murdyk dan Ross pada tahun 1993 mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sedangkan definisi sistem dalam kasus Webster's Unabridged adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Scott pada tahun 1996 mengatakan sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan atau input, pengolahan atau processing, serta keluaran atau output. Ciri pokok sistem menurut Gapsport ada 4, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur, ditandai dengan saling berhubungan dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. Di sini ada model sistem ya, gambar model sistem terdiri dari masukan atau input, kemudian pengolahan dan keluaran atau output. Gambar di atas ya, pada gambar yang ada di layar menunjukkan bahwa sistem atau pendekatan sistem minimal harus mempunyai 4 komponen, yakni masukan, pengolahan, keluaran, dan balikan atau kontrol. Sementara MacLeod pada tahun 1995 mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya mengalir dari elemen output, dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik maka dihubungkan mekanisme kontrol. Untuk lebih jelasnya, elemen sistem tersebut dapat digambarkan dengan model sebagai gambar yang ada di layar. Jadi berikut ini adalah model hubungan elemen-elemen sistem yang terdiri dari tujuan, mekanisme kontrol, kemudian input masuk ke transformasi, dan output. Banyak ahli mengajukan konsep sistem dengan deskripsi yang berbeda, namun pada prinsipnya hampir sama dengan konsep dasar sistem umumnya. Schronderberg pada tahun 1971 dalam Suradinata pada tahun 1996 secara ringkas menjelaskan bahwa sistem adalah
1. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lainnya. Yang kedua, suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukannya. Yang ketiga, bersama-sama dalam mencapai tujuan. Yang keempat, memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya. Yang kelima, terdapat proses yang merubah input menjadi output. Yang keenam, menunjukkan adanya entropi. Yang ketujuh, terdapat aturan. Kedelapan, terdapat subsistem yang lebih kecil. Yang sembilan, terdapat diferensiasi antara subsistem. Yang kesepuluh, terdapat tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Konsep dasar sistem selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Jadi berikut ini karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. Yang pertama, batasan atau boundary. Jadi penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Kemudian yang kedua adalah lingkungan atau environment. Jadi segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Yang ketiga, masukan atau input, sumber daya atau data, bahan baku, peralatan, energi dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. Yang keempat, keluaran atau output, jadi sumber daya atau produk, informasi, laporan, dokumen, tampilan layar komputer, barang jadi yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. Yang kelima, komponen kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi atau output. Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem. Yang keenam, penghubung atau interface, jadi tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi. Yang ketujuh, penyimpanan atau storage, area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di antara komponen tersebut, bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama. Pengertian subsistem, suatu sistem yang kompleks biasanya tersusun atas beberapa subsistem. Subsistem bisa dijelaskan sebagai sebuah sistem dalam sistem yang lebih besar. Sebagai contoh, otomobil adalah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem. Ada sistem mesin, sistem bodi, kemudian ada sistem roda. Setiap subsistem bisa terdiri dari beberapa subsystem. Jadi kemudian sistem mesin, sistem karburator, sistem generator, sistem bahan bakar, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Jadi ini adalah gambaran subsistem dalam sistem, di mana sistem di sini dipecah menjadi 3, menjadi subsistem A, subsistem B, dan subsistem C. Di mana subsistem A sendiri ada subsistem A1, subsistem A2, subsistem A3, dan subsistem B-nya terdiri dari subsistem A1, subsistem A2,
dan subsistem A3. Konsep dasar sistem di sini sistem yang buruk. Jadi untuk menghindari pengembangan suatu sistem yang buruk, maka perlu diketahui beberapa ciri-ciri dari sistem yang buruk. Yang pertama, tidak memenuhi kebutuhan user, kemudian performance buruk, kemudian reliabilitas rendah, kegunaan rendah, kemudian contoh-contoh kesulitan di sini tidak terjadwal, tidak ada rencana anggaran, kemudian bisa jalan 100% over budget atau jadwal. Beberapa konsep sistem yang penting, jadi untuk lebih mudah memahami pengertian sistem dan sistem informasi lebih jauh, maka perlu diingat beberapa konsep yang penting dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama adalah decomposition. Jadi proses pembagian sistem ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil, kemudian memungkinkan sistem analis untuk memecah sistem menjadi bagian-bagian subsistem yang lebih kecil sehingga mudah di-manage, kemudian fokus pada satu area pada satu waktu, bisa membangun komponen-komponen secara paralel. Kemudian yang kedua, modularity, jadi proses membagi sistem menjadi modul-modul yang relatif sama ukurannya. Kemudian modul menyederhanakan desain sistem. Kemudian yang ketiga adalah coupling, subsistem yang saling bergantung satu sama lain dikouple atau dipasangkan. Kemudian yang keempat adalah cohesion, diperluas ke sub-subsistem yang berdiri sendiri. Konsep dasar sistem, jadi di sini ada pengertian sistem informasi. Jadi informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan. Jadi saat ini atau mendatang, itu menurut Davis pada tahun 1995. McLeod pada tahun 1995 mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Akhirnya sistem informasi manajemen atau SIM dapat didefinisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Ini menurut Kertahadi tahun 1995. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Menurut Murdick dan Ross pada tahun 1993. Dengan demikian, sistem informasi berdasarkan konsep input processing output ya atau IPO dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Jadi di sini ada konsep sistem informasi di mana ada input data, kemudian ada pemrosesan dan ada output datanya. Komponen sistem informasi. Menurut Steyer pada tahun 1992 menjelaskan bahwa sistem informasi berbasis komputer atau CBIS dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut. Jadi yang pertama adalah hardware, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data dan keluaran data. Kemudian yang kedua adalah software. Di sini yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. Yang ketiga ada database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah telekomunikasi. Yang keempat telekomunikasi,
yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Kemudian yang kelima adalah manusia, yaitu personel dari sistem informasi meliputi manajer, analis, programmer, operator, dan bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. Prosedur yakni tata cara yang meliputi strategi, kebijakan, metode, dan peraturan-peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Pendapat Burns dan Gradnitsky pada tahun 1986, sistem informasi terdiri dari komponen-komponen di atas disebutnya dengan istilah blok bangunan atau building block, kemudian yaitu blok masukan atau input block, blok model atau model block, blok keluaran atau output block, kemudian blok teknologi atau teknologi block, dan blok kendali atau control block. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Jadi yang pertama adalah blok masukan. Jadi input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Jadi input di sini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kemudian yang kedua blok model. Jadi blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat, blok teknologi. Jadi teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan sekaligus mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima, blok basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang keenam, blok kendali. Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi, kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Sedangkan menurut pendapat Davis tahun 1995, sistem informasi manajemen terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Kemudian yang kedua, perangkat lunak atau software yang terdiri dari perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan, program aplikasi.
kemudian yang ketiga database, yang keempat prosedur, kemudian yang kelima petugas pengoperasian. Computer Based Information System atau CPIS. Di sini istilah Computer Based Information System atau CBIS sebenarnya mengacu kepada sistem informasi yang dikembangkan berbasis teknologi komputer. Jadi di sini Computer Based Information System itu sama dengan hardware plus software plus people plus prosedur plus information. Jadi di dalam penjelasan di video ini ya, jadi CPIS selanjutnya nanti akan disebut sebagai sistem informasi saja. Tipe sistem informasi. CPIS biasanya dibedakan menjadi beberapa tipe aplikasi, yaitu yang pertama itu Transaction Processing System atau TPS, yang kedua Management Information System atau MIS, kemudian Decision Support System atau DSS, dan yang terakhir Export System and Artificial Intelligence atau ES dan AI. TPS atau Transaction Processing System. Di sini TPS adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data untuk transaksi bisnis rutin. Jadi yang pertama, mengotomasi penanganan data-data aktivitas bisnis dan transaksi yang bisa dianggap sebagai kejadian diskrit dalam kehidupan organisasi. Kemudian yang kedua, data setiap transaksi ditangkap. Kemudian yang ketiga, transaksi diverifikasi untuk diterima atau ditolak. Yang keempat, transaksi yang telah divalidasi disimpan untuk pengumpulan data berikutnya. Kemudian yang kelima, laporan bisa dihasilkan untuk menyediakan rangkuman dari setiap transaksi. Yang keenam, transaksi bisa dipindah dari satu proses ke proses yang lainnya untuk menangani seluruh aspek bisnis. Manajemen Information System. Manajemen Information System atau sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu. Sistem informasi manajemen mengambil data mentah dari Transaction Processing System atau TPS dan mengubahnya menjadi kumpulan data yang lebih berarti yang dibutuhkan manajer untuk menjalankan tanggung jawabnya. Untuk mengembangkan suatu sistem informasi manajemen diperlukan pemahaman yang baik tentang informasi apa saja yang dibutuhkan manajer dan bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut. Decision Support System. Sistem informasi pada level manajemen dari suatu organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisa canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Decision Support System dirancang untuk membantu pengambilan keputusan organisasional. Jadi Decision Support System biasanya tersusun atas
Yang pertama itu adalah basis data, bisa diekstraksi dari transaction processing system atau sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua, model grafis atau matematis yang digunakan untuk proses bisnis. Kemudian yang ketiga, user interface yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan decision support system. Expert system, representasi pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli dalam mendekati suatu masalah. Expert system lebih berpusat pada bagaimana mengkodekan dan memanipulasi pengetahuan daripada informasi. Misalnya aturan if then. Biasanya expert system bekerja sebagai berikut. User berkomunikasi dengan sistem menggunakan interaktif dialog. Kemudian yang kedua, expert system menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan seorang pakar dan pengguna memberikan jawaban. Kemudian yang ketiga, jawaban digunakan untuk menentukan aturan mana yang dipakai, dan expert system menyediakan rekomendasi berdasarkan aturan yang telah disimpan. Kemudian yang keempat, seorang knowledge engineer bertanggung jawab pada bagaimana melakukan akuisisi pengetahuan, sama seperti seorang analis, tetapi dilatih untuk menggunakan teknik yang berbeda. Bab 2 dari modul analisa dan perancangan sistem informasi yaitu tentang stakeholder dalam sistem informasi. Stakeholder adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu pada suatu kegiatan bisnis. Di dalam pengembangan sebuah sistem informasi, stakeholder dapat dibedakan menjadi manajer sistem informasi, kemudian yang kedua sistem analis pada pengembangan sistem, yang ketiga programmer dalam pengembangan sistem, yang keempat end user dalam pengembangan sistem, yang kelima supporting end user, yang keenam business manager, kemudian yang terakhir teknisi sistem informasi lainnya. Kita bahas mulai dari manajer sistem informasi. Manajer dalam Departemen Sistem Informasi memiliki peranan secara langsung dalam proses pengembangan sistem jika organisasi yang ditanganinya berskala kecil. Manajer sistem informasi berperan dalam mengalokasikan dan mengawasi proyek pengembangan sistem daripada terlibat langsung dalam proses pengembangan sistem. Ada beberapa manajer sistem informasi pada Departemen Sistem Informasi yang berskala besar. Yang pertama, manajer untuk keseluruhan Departemen Sistem Informasi biasa disebut sebagai Chief Information Officer dan berada di bawah presiden atau direktur perusahaan. Yang kedua, setiap divisi dalam Departemen Sistem Informasi juga memiliki seorang manajer, misalnya manajer pengembangan sistem informasi, manajer operasi, manajer programmer, sistem informasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem analis. Sistem analis merupakan individu kunci dalam proses pengembangan sistem. Sistem analis mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi dapat meningkatkan pencapaian bisnis.
Seorang sistem analis juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab pada proses analisa dan perancangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang sukses harus memiliki beberapa skill. Yang pertama, keahlian analisa. Di sini meliputi memahami organisasi, keahlian memecahkan masalah, pemahaman sistem untuk melihat organisasi dan sistem informasi sebagai sebuah sistem. Kemudian yang kedua, keahlian teknis. Di sini memahami potensi dan limitasi dari suatu teknologi. Kemudian keahlian manajerial, kemampuan untuk mengatur proyek, sumber daya risiko dan perubahan. Yang terakhir, interpersonal skills, kemampuan untuk berkomunikasi secara aktif, baik tertulis maupun lisan. Kemudian sangat membantu untuk komunikasi dengan end user, sistem analis maupun programmer. Adapun tanggung jawab dari seorang sistem analis meliputi yang pertama, pengambilan data yang efektif dari sumber bisnis. Yang kedua, aliran data menuju ke komputer. Yang ketiga, pemrosesan dan penyimpanan data dengan komputer. Yang keempat, aliran dari informasi yang berguna kembali ke proses bisnis dan penggunanya. Di sini ada gambar posisi sistem analis di antara stakeholder yang lain. Programmer mengubah spesifikasi yang diberikan oleh sistem analis ke dalam instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Langkah mengubah ke dalam kode yang bisa dijalankan komputer ini disebut coding. Code generator telah dikembangkan untuk menghasilkan kode dari spesifikasi yang telah dibuat, menghemat waktu dan biaya. Tujuan dari penggunaan CASE atau Computer Aided Software Engineering adalah untuk menyediakan beberapa code generator yang secara otomatis menghasilkan 90% atau lebih dari spesifikasi sistem normal yang diberikan oleh programmer secara normal. Selanjutnya adalah business manager. Kelompok lain dalam pengembangan sistem adalah manajer bisnis, misalnya kepala bagian atau kepala departemen atau eksekutif perusahaan. Manajer-manajer ini penting karena mereka memiliki kekuatan pendanaan pengembangan sistem dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Selanjutnya yaitu teknisi lainnya. Jadi masih banyak lagi teknisi lain yang terlibat dalam pengembangan sistem, diantaranya database administrator, kemudian ahli network dan telekomunikasi. Bab 3, analisa dan perancangan sistem informasi, yaitu analisa dan perancangan sistem. Pengertian analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem didefinisikan sebagai bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Sedangkan sistem desain diartikan sebagai menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan, sehingga analisa dan desain sistem informasi atau ANSI bisa didefinisikan sebagai proses organisasional kompleks di mana sistem informasi berbasis komputer diimplementasikan, sehingga bisa diringkas sebagai berikut. Di sini analisis itu mendefinisikan masalah, kemudian desain itu memecahkan masalah. Kenapa tahapan-tahapan ini penting? Ini alasan yang pertama, kesuksesan suatu sistem informasi tergantung pada analisa dan perancangan yang baik. Kemudian yang kedua, ANSI telah digunakan secara luas di berbagai industri, baik itu teknologi yang telah teruji. Kemudian yang ketiga, bagian dari
Karir dalam dunia IT menawarkan banyak kesenangan dan tantangan serta gaji yang tidak rendah. Kemudian yang keempat, kenaikan permintaan akan keahlian sistem analis. Secara singkat, berdasarkan pendekatan ANSI, seorang sistem analis adalah orang yang bertugas pertama bagaimana membangun sistem informasi. Kemudian yang kedua, bagaimana menganalisa kebutuhan dari sistem informasi. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis komputer. Kemudian yang keempat, bagaimana memecahkan masalah dalam organisasi melalui sistem informasi. Metodologi pengembangan sistem. Jadi proses-proses standar yang digunakan untuk membangun suatu sistem informasi meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah analisa, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah implementasi, yang keempat adalah maintenance. Jadi pada perkembangannya, proses standar tadi dituangkan dalam satu metode yang dikenal dengan nama Systems Development Life Cycle atau yang disebut SDLC, yang merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan dari usaha, analisa, dan desain. SDLC meliputi fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan seleksi proyek. Kemudian yang kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. Yang ketiga, analisa. Kemudian yang keempat, desain. Di sini ada desain logical dan desain fisikal. Yang kelima, implementasi, dan yang keenam adalah maintenance. Selanjutnya adalah identifikasi dan seleksi proyek. Langkah pertama dalam SDLC, keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh sistem diidentifikasi, dianalisa, diprioritaskan, dan disusun ulang. Dalam langkah ini dilakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Kemudian yang kedua, melakukan klasifikasi dan meranking proyek. Kemudian yang ketiga, memilih proyek untuk dikembangkan. Adapun sumber daya yang terlibat adalah user, sistem analis, manajer yang mengkoordinasi proyek. Aktivitas yang dilakukan meliputi mewawancarai manajemen user, merangkum pengetahuan yang didapatkan, dan mengestimasi cakupan proyek dan mendokumentasikan hasilnya. Di sini outputnya laporan kelayakan berisi definisi masalah dan rangkuman tujuan yang ingin dicapai. Inisialisasi dan perencanaan proyek. Dalam tahapan ini, proyek sistem informasi yang potensial dijelaskan dan argumentasi untuk melanjutkan proyek dikemukakan. Rencana kerja yang matang juga disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan lainnya. Hasil dari tahapan ini adalah langkah-langkah detail, rencana kerja high level system requirement, penugasan untuk anggota tim. Tahapan analisa. Fase ketiga dalam SDLC, di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Dalam tahapan ini dideskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah dan kesempatan didefinisikan, dan rekomendasi umum untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan, atau mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. Tujuan utama dari fase analisis adalah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis atau business need dan persyaratan proses dari sistem baru.
Ada 6 aktivitas utama dalam fase ini. Jadi yang pertama adalah pengumpulan informasi. Yang kedua adalah mendefinisikan sistem requirement. Yang ketiga, membangun prototype untuk menemukan requirement. Kemudian yang keempat, memprioritaskan requirement. Yang kelima, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Kemudian yang terakhir, mereview requirement dengan pihak manajemen. Selanjutnya yaitu tahapan desain. Pada tahapan ini, deskripsi dari requirement yang telah direkomendasikan diubah ke dalam spesifikasi sistem fisikal dan logikal. Yang pertama, logical design. Bagian dari fase desain dalam SDLC di mana semua fitur-fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis, dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Hasil dari tahapan ini adalah yang pertama, deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. Kemudian yang kedua, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi input, output, kemudian yang terakhir proses. Kemudian physical design. Pada bagian ini spesifikasi logikal diubah ke dalam detail teknologi di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Adapun output dari sistem ini antara lain adalah deskripsi teknikal. Kemudian yang kedua, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi program, kemudian files, kemudian network, dan sistem software. Pada tahapan desain ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah merancang dan mengintegrasikan network. Kemudian yang kedua adalah merancang arsitektur aplikasi. Yang ketiga itu adalah mendesain user interface. Kemudian yang keempat adalah mendesain sistem interface. Yang selanjutnya adalah mendesain dan mengintegrasikan database. Kemudian membuat prototipe untuk detail dari desain. Dan yang terakhir, mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. SDLC yang selanjutnya ya, tahapan SDLC implementasi. Jadi tahapan kelima pada System Develop Life Cycle atau SDLC, di mana pada tahapan ini dilakukan beberapa hal, yaitu coding, kemudian testing, dan instalasi. Output dari tahapan ini adalah source code, kemudian prosedur pelatihan. Tahapan SDLC selanjutnya yaitu maintenance. Langkah terakhir dari System Develop Life Cycle atau SDLC, di mana pada tahapan ini sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari software yang telah dibuat. Kelemahan dari sistem develop life cycle tradisional. Jadi yang pertama, terlalu mahal biaya dan waktu.
ketika terjadi perubahan ketika sistem sudah dikembangkan. Kemudian yang kedua, sistem develop life cycle merupakan metode dengan pendekatan terstruktur yang mensyaratkan mengikuti semua langkah yang ada. Kemudian yang tiga, biaya maintenance cukup besar. Analisis dan perancangan sistem informasi bab 4 tentang pendekatan pengembangan sistem. Di samping metode tradisional System Develop Life Cycle (SDLC), ada beberapa metode yang dikembangkan untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode SDLC tersebut. Jadi metode-metode yang dimaksud itu antara lain yang pertama struktur analysis and structure design. Kemudian yang kedua object oriented analysis and design. Yang ketiga itu adalah prototyping. Kemudian yang keempat adalah JAD, Joint Application Design. Kemudian yang kelima adalah participatory design. Akan dibahas satu persatu di sini structure analysis and structure design. Jadi pendekatan ini lebih berfokus pada bagaimana mereduksi waktu dan maintenance dalam pengembangan sistem. Pendekatan ini juga langsung mengintegrasikan perubahan jika diperlukan. Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Pendekatan baru untuk pengembangan sistem sering disebut sebagai pendekatan ketiga setelah pendekatan yang berorientasi data dan berorientasi proses. OAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan pada objek dibandingkan dengan data atau proses. Ada beberapa ciri khas dari pendekatan ini, yaitu yang pertama adalah objek, kemudian yang kedua adalah inheritance, dan yang ketiga adalah object class. Objek adalah struktur yang mengekapsulasi atribut dan metode yang beroperasi berdasarkan atribut-atribut tadi. Objek adalah abstraksi dari benda nyata di mana data dan proses diletakkan bersama untuk memodelkan struktur dan perilaku dari objek dunia nyata. Objek kelas adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang sama dan perilaku yang sama. Inheritance, properti yang muncul ketika tipe entitas atau objek kelas disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas atau objek kelas menerima atau mewarisi atribut dan metode dari pendahulunya. Jadi OAD itu mempunyai ciri khas, yaitu objek inheritance dan objek class. Prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses.
Prototyping merupakan bentuk dari Rapid Application Development atau RAD. Beberapa kerugian Rapid Application Development atau RAD itu yang pertama di sini disebutkan Rapid Application Development atau RAD mungkin mengesampingkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua, menghasilkan inkonsistensi pada modul-modul sistem. Kemudian yang ketiga, tidak cocok dengan standar. Dan yang terakhir, kekurangan prinsip reusability komponen. Prototype metodologi. Jadi yang pertama, analis bekerja dengan tim untuk mengidentifikasi requirement awal untuk sistem. Kemudian yang kedua, analis kemudian membangun prototype. Ketika sebuah prototype telah selesai, user bekerja dengan prototype itu dan menyampaikan pada analis apa yang mereka sukai dan yang tidak mereka sukai. Kemudian yang ketiga, analis kemudian menggunakan feedback ini untuk memperbaiki prototype. Kemudian yang keempat, versi baru diberikan kembali ke user dan ulangi langkah-langkah tersebut sampai user merasa puas. Jadi di sini metodologi prototype ada 5 yang harus dipahami. Di sini ada beberapa keuntungan prototype. Yang pertama, prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. Kemudian yang kedua, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Yang ketiga, untuk digunakan secara standalone. Kemudian yang keempat, digunakan untuk memperluas sistem develop life cycle. JAD atau Joint Application Design. Jadi pada akhir tahun 1970-an, personel pengembangan sistem di IBM mengembangkan proses baru untuk mengumpulkan requirement sistem informasi dan mereview desain dengan nama JAD, Joint Application Design. Jadi JAD atau Joint Application Design adalah proses terstruktur di mana user, manajer, dan analis bekerja bersama-sama selama beberapa hari dalam satu pertemuan bersama untuk mengumpulkan requirement sistem yang akan dibangun. Participatory Design. End user dilibatkan dalam pengembangan sistem dalam satu meja untuk persetujuan tentang sistem requirement dan sistem desain. Pada perkembangannya, desain sistem banyak disupport oleh pengguna software dan teknologi baru. Analisis mengandalkan tool dengan tujuan yang pertama meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, berkomunikasi lebih efektif dengan user. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan dari awal pengembangan sampai akhir. Jadi contoh-contoh tool yang digunakan adalah CAS tool, Computer Aided Systems Engineering, kemudian AD Tools, Application Development Environment, kemudian yang terakhir Process and Project Managers. Meningkatkan produktivitas pengembangan sistem informasi. Teknologi komputer dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. CAS tool sebagai contoh, jadi Computer Aided
Systems Engineering itu sebagai contoh menyediakan lebih banyak produktivitas untuk meningkatkan kemampuan seperti pengembangan kode, tool diagramming, dan pendesainan layar dan laporan. Di sini ada gambar arsitektur case tool. Jadi gambaran tentang arsitektur case. Jadi case adalah software yang digunakan untuk mengotomasi atau mendukung penggambaran dan analisa dari model sistem dan menyediakan translasi dari model sistem ke sistem aplikasi. Jadi di sini ada case workstation and software, kemudian ada diagramming tools, description tools, prototyping tools, quality management tools, ada documentation tools, kemudian ada design and code generator tools. Ya, di atas ada case workstation and software, kemudian yang bawah ada case repository. Yang paling bawah ada repository server. Jadi di sini gambaran tentang arsitektur Computer Aided Systems Engineering atau case tool. Bab selanjutnya yaitu bab 5 tentang analisa sistem di dalam modul analisis dan perancangan sistem informasi. Definisi analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Definisi desain sistem. Sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi dengan analisa sistem yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap. Harapannya sebuah sistem yang diperbaiki. Hal ini melibatkan penambahan, penghapusan, dan perubahan-perubahan bagian relatif pada sistem awal atau aslinya. Analisa sistem informasi. Fase-fase pengembangan dalam pembangunan sistem informasi yang utamanya difokuskan pada masalah dan persyaratan bisnis, terpisah dari teknologi apapun yang dapat atau akan digunakan untuk mengimplementasikan solusi pada masalah tersebut. Pendekatan analisis model driven. Model driven adalah analisis yang menggunakan gambar untuk mengkombinasikan masalah-masalah, persyaratan, dan solusi bisnis. Contoh model yang sering dipakai adalah flowchart dan DFD. DFD di sini data flow diagram. Contoh dari analisis dengan pendekatan model driven adalah yang pertama analisis terstruktur, kemudian yang kedua rekayasa informasi, dan yang ketiga adalah analisa berorientasi objek. Analisis terstruktur dulu adalah salah satu pendekatan formal pertama untuk analisis sistem informasi. Analisis ini terfokus pada aliran data dan proses bisnis dan perangkat lunak. Analisis ini disebut proses oriented. Analisis terstruktur sederhana dalam konsep. Para analis menggambarkan serangkaian proses dalam bentuk diagram
alir data atau data flow diagram yang menggambarkan proses yang ada atau yang diusulkan bersama-sama dengan input, output, dan file mereka. Rekayasa informasi dan pemodelan data. Rekayasa informasi dulu terfokus pada struktur data yang tersimpan pada sebuah sistem. Jadi dikatakan data center. Model-model data dalam rekayasa informasi disebut entity relationship. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi rekayasa informasi dikatakan berpusat pada data karena menekankan pada pembelajaran dan analisa persyaratan data sebelum persyaratan proses. Hal ini didasarkan pada tingkat kepercayaan bahwa data dan pengetahuan adalah sumber daya perusahaan yang harus direncanakan dan dipelihara. Akibatnya, analis menggambarkan model data mentah ke dalam hubungan entitas, baru kemudian membuat diagram alir data yang menjelaskan proses-proses yang terjadi. Rekayasa informasi sebenarnya berusaha mensinkronkan pemodelan data dengan pemodelan proses. Perbedaannya hanya pada analisis terstruktur digambarkan pemodelan proses terlebih dahulu, baru pemodelan data. Analisa berorientasi objek. Jadi selama 30 tahun kebanyakan pendekatan pengembangan sistem telah memisahkan pengetahuan atau data dari proses. Teknik objek muncul untuk memisahkan, menghilangkan pemisahan data dan proses ini. Sebaliknya, data dan proses spesifik yang membaca, memperbarui, atau menghapus data itu diintegrasikan ke dalam konstruksi yang disebut data atau objek. Satu-satunya cara untuk membaca, memperbarui, atau menghapus data adalah dengan cara proses perlekatan atau embedded yang disebut metode OOA. Adalah teknik yang model driven yang mengintegrasikan data dan proses yang disebut objek. Jadi model OOA adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan objek-objek sistem dari berbagai perspektif, seperti struktur, perilaku, dan interaksi antar objek. Contoh yang paling terkenal adalah Unified Modeling Language atau UML. Arti penting tahapan analisis. Banyak sistem informasi bagus yang akhirnya ditinggalkan user karena sistem analis tidak punya pengertian yang benar tentang organisasi. Tujuan dari analisa sistem adalah menghindari kondisi ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi siapa yang akan menggunakan sistem? Kemudian yang kedua, sistem yang dikembangkan akan seperti apa? Kemudian apa yang bisa dikerjakan sistem? Dan yang terakhir, kapan sistem akan digunakan?